Salju abadi di puncak gunung tertinggi di Indonesia terancam punah. Ulah manusia atau alam yang mulai menunjukkan kemarahannya. Di Rusia, gumpalan bongkahan tsunami es merangsek masuk dan merusak beberapa fasilitas umum. Fenomena apa pula ini? Teori keberadaan Taman Eden di kota hilang Atlantis yang diduga berada di Sundaland kembali mengemuka. Faktor apa yang menyebabkan benua ini hilang di telan bumi? Malam ini, misteri dunia akan menyingkapnya. Salju abadi di puncak gunung tertinggi di Indonesia terancam punah. Ulah manusia atau alam yang mulai menunjukkan kemarahannya. Di Rusia, gumpalan bongkahan tsunami es merangsek masuk dan merusak beberapa fasilitas umum. Fenomena apa pula ini? Teori keberadaan Taman Eden di kota hilang Atlantis yang diduga berada di Sundaland kembali mengemuka. Faktor apa yang menyebabkan benua ini hilang di telan bumi? Malam ini, misteri dunia akan menyingkapnya. Tanda mulai rapuhnya bumi menopang kehidupan manusia juga dikait-kaitkan dengan penyempitan garis pantai akibat abrasi. Sedikitnya 400 km pantai di Indonesia telah tergerus. Ancaman daratan yang tenggelam menghantui wilayah pesisir pantai utara atau Pantura, Jawa Barat yang akan terjadi 8 tahun lagi. Pesisir pantai utara Jawa alias Pantura, Jawa Tengah menjadi lokasi terparah dan terancam tenggelam akibat abrasi yang semakin tak terkendali. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah tahun 2019, terdapat 8 wilayah terdampak abrasi terparah, dari Brebes, Semarang, Jepara, Kendal, Tegal, Batang, Kota dan Kabupaten Pekalongan, hingga Kabupaten Demak. Berbagai penelitian bahkan menyebut jika pesisir Pantura Jateng terancam abrasi serius. Hingga kini sekitar 8.023 hektar lahan di Pantura telah tenggelam dan diprediksi akan hilang pada tahun 2030. Jadi kalau kemudian kita lihat dari sisi erosi dan agresi di sepanjang pesisir pantai utara Jawa, maka kita lihat bahwa yang paling sangat tinggi adalah mulai dari pantai utara yang di Banten ya, menuju ke arah timur ya, melewati Teluk Jakarta, Muara Gembong, kemudian sampai ke Karawang, Indramayu, Cirebon, Pekalongan, Sayung ya, dan juga di Gresik begitu. Jadi ini adalah sebaran dari agresi dan erosi di pesisir Pulau Jawa. Mengapa adanya erosi dan agresi di pantai utara Jawa? Maka tidak terlepas dari struktur geologi yang ada di pantai utara Jawa. Lalu kenapa abrasi terjadi sedemikian gawat? Sederhananya, abrasi adalah pengikisan di daerah pantai akibat gelombang arus laut yang sifatnya destruktif atau merusak. Pengikisan tersebut menyebabkan berkurangnya daerah pantai di mana wilayah yang paling dekat dengan air laut akan menjadi sasaran pertama. Secara natural, penyebab abrasi atau erosi itu adalah oleh gelombang laut. Pada saat air laut pasang, maka gelombang akan leluasa, dia akan menjalar menuju ke arah pantai, kemudian dengan mudah akan mengikis pantai yang struktur tanahnya tidak kuat. Contohnya seperti lumpur, seperti aluvial, gitu. Nah, pengikisan
tanah di pinggir pantai oleh gelombang laut inilah yang disebut sebagai abrasi atau erosi. Sedangkan abrasi pantai dominan terjadi karena aktivitas manusia dengan penambangan pasir yang berlebihan. Kegiatan ilegal ini menyebabkan pantai yang tadinya landai akan menjadi curam dan berdampak berkurangnya pasokan pasir di pantai dan menyebabkan proses abrasi menjadi parah. Kemudian penyebab abrasi yang dipercepat oleh aktivitas manusia itu ada dua. Yang pertama secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Secara langsung, pembabatan hutan mangrove di kawasan pesisir itu akan mempercepat erosi. Begitu. Karena sudah tidak ada penahan gelombang. Sehingga gelombang akan mudah dia mengikis tanah yang di pantai. Kemudian adanya penambahan beban bangunan, penambahan populasi yang masif, penyedotan air tanah yang masif pula akan mempercepat penurunan muka tanah di pesisir. Secara tidak langsung, peningkatan emisi karbon dioksida juga meningkatkan efek gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Sehingga akan memperluas lubang ozon di kutub utara dan kutub selatan, lalu mencairkan es. Begitu esnya mencair, volume air kemudian juga disinyalir akan naik, walaupun kecil. Upaya pencegahan harus terus dilakukan untuk mengatasi atau setidaknya menghambat masalah abrasi, seperti pembangunan alat pemecah ombak dan penanaman mangrove di sekitar pantai. Pembangunan tanggul laut di pesisir Pantura, Jawa Tengah dianggap efektif untuk mengatasi abrasi. Meskipun sulit, namun tak ada pilihan. Fatalnya, jika masalah abrasi tak segera ditanggulangi, dalam kurun beberapa tahun ke depan, luas daratan di Indonesia akan semakin mengecil, lalu menghilang. Ya, jadi kalau tadi kita lihat sama-sama proses natural pencairan es itu dia berjalannya cukup lama rentang waktunya, jadi sampai puluhan ribu tahun baru kelihatan signifikan begitu. Tetapi yang justru mempercepat penurunan muka tanah dan mempercepat abrasi itu adalah aktivitas dari manusia sebenarnya. Dengan caranya sendiri, alam akan selalu memberikan kejutan bagi semua makhluk. Fenomena tak wajar hanya satu dari tanda kalau semesta mulai murka. Bagaimana menyeimbangkannya? Jawabannya sesaat lagi, tetap di Trans 7. Perubahan iklim menjadi isu utama keselamatan umat manusia pada abad ini. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Kualitas dan kuantitas air menurun, habitat flora-fauna terancam, hutan, kesehatan, lahan pertanian dan juga ekosistem di wilayah pesisir, bahkan sampai kepada kemungkinan tenggelamnya bumi manusia. Gletser es telah mencair di puncak Jayawijaya. Di luar dampak kepada alam, sebuah peradaban lokal akan tinggal cerita. Pemanasan global juga telah menyebabkan mencairnya es di kutub utara. Bumi semakin goyang dan tak seimbang, air laut naik, air tanah menipis, kehidupan manusia terancam. Tak ada pilihan lain, tindakan untuk menyelamatkan bumi wajib dilakukan. Dimulai dari diri sendiri, hingga upaya kolektif berupa mengurangi sampah plastik, emisi gas rumah kaca, sampai penghijauan lingkungan. Seribu misteri tersarak di kolong langit. Sebagian sudah terjawab, namun banyak yang belum terpecahkan. Bersama Misteri Dunia akan terus menyingkapnya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.